Oke, kita akan bahas problem yang tadi sudah kita lihat bersama, yaitu apakah Q3 atau three-dimensional hypercube itu merupakan graf bipartit atau bukan. Oke, nah jadi kita akan lihat, kita akan gambar dulu vertex-vertexnya. Ya, jadi supaya sekalian rapi, saya akan gambar bentuknya itu hypercube atau bentuk kubus ya. Jadi di sini kita punya string 000. Nah, dia itu kan beda satu bit dengan di sini ada 001. Ya kan, dia beda satu bit di sini, jadi dia ada edge. Nah, kemudian dia juga beda satu bit dengan 010 ya. Jadi di sini ada 010. Dia juga beda satu bit, jadi ada edge. Kemudian dia juga beda satu bit saja dengan 100 ya, dengan 100. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini ya, di sini misalnya si 001 itu dia berbeda satu bit ya dengan, coba kita mesti taruh siapa di sini supaya bisa dikasih edge ke 010, jadi sepertinya 011 ya. Jadi 001 itu hanya berbeda satu bit di tengah ya dengan ini, jadi ada edge. Kemudian yang ini juga hanya beda dengan satu bit di ujung dengan yang ini. Oke, jadi ada edge. Oke, kemudian kita punya 110, kita taruh di sini. 110 itu beda satu bit saja dengan yang ini, dan 110 juga beda satu bit saja dengan yang ini. Dan kita punya di sini 111, dia beda satu bit dengan yang ini, dan dia beda satu bit dengan yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita harusnya punya satu vertex lagi di sini, yaitu siapa yang belum ada? 000, 001, 010, 011, 100, 101 ya. Jadi 101 di sini. Nah, 101 itu dia beda satu bit saja dengan 100 dan satu bit saja dengan yang ini, dan juga hanya satu bit saja dengan yang ini. Oke, jadi ini adalah Q3. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah dia bipartit atau tidak, kita pakai teorema yang tadi ya, bahwa setiap graf bipartit itu akan bisa kita warnai dengan dua warna saja ya. Nah, ini nanti pembuktiannya bisa kalian jadikan sebagai latihan ya, bagaimana untuk membuktikan hal tersebut. Oke, nah sekarang kita akan coba warnai. Karena kita sudah biru, kita pakai merah. Misalnya si 000 ini kita kasih warna merah ya, maka semua edge yang adjacent dengan dia kita kasih warna lain ya. Misalnya kita kasih orange. Di sini harus orange, di sini juga karena dia ada edge. Jadi edge-nya kan harus menyeberang. Jadi edge-nya harus masuk ke kelompok yang lain. Nah, begitu juga vertex yang bisa dijangkau dari vertex yang orange itu harus merah lagi ya, harus merah lagi. Kita lihat nanti apa kita bisa selesai sampai semua vertex ya. Jadi di sini harus merah, kemudian di sini juga harus merah, dan di sini juga harus merah. Oke, ternyata smooth aja ya. Jadi tinggal satu vertex di sini bisa kita kasih warna orange lagi.
Ya, jadi bisa hanya dengan 2 warna, maka kita bisa jawab bahwa Q3 itu adalah bipartit. Nah, sekarang bagaimana dengan Qn? Ya, kalau Q3 tadi kan bit stringnya itu panjang 3, kalau Qn itu bit stringnya panjangnya n. Ya, jadi akan ada bit string yang paling pertama itu pasti 000 semua ya. Jadi ini nanti panjangnya adalah n. Panjangnya n. Nah, string yang pertama itu adalah 000 semua. Nah, kalau misalnya ini kita kasih warna misalnya merah ya dia. Dia kita kasih warna misalnya merah. Ini ya. Nah, maka dia edge-nya kemana? Nah, dia pasti akan berbeda 1 bit dengan bit string panjang n yang mengandung 1 buah angka 1 atau 1 buah bit 1, ya kan? Jadi di sini bit string panjang n tapi hanya ada tepat sebuah bit 1, ya kan? Jadi nanti dia akan ada edge ke situ. Nah, berarti kita kasih warna lain. Ya, jadi misalnya ini kita kasih warna tadi ya orange ya. Kita kasih warna orange. Oke. Nah, kemudian nanti dari vertex yang ini ya, dari vertex yang merupakan bit string panjang n dengan tepat 1 buah angka 1 ya, maka nanti mereka akan punya edge kemana ya? Mereka akan punya edge ke beberapa bit string panjang n yang punya tepat 2 angka 1-nya, tapi entah di mana tempatnya. Yang jelas pasti ada, pasti semua yang sesuai itu pasti ada edge-nya ke situ ya. Jadi misalnya gini, maksudnya itu adalah kalau ingat kombinasi ya, maka berapa banyak bit string di sini itu adalah n, sorry ini harusnya kurungnya biasa ya, n kombinasi n ya. Kemudian berapa banyak bit string panjang n yang mengandung tepat 1 buah bit 1, maka itu adalah kombinasi n1 ya. Nah, misalnya di situ ada bit string ya, misal 0001 terus di sini 00 terus gitu ya. Nah, maka dia nanti akan ada edge ke bit string misalnya ini. Di sini 1. Nah, di sini 001. Nah, ini 00 semua. Nah, dan seterusnya ya. Mungkin si string ini akan punya beberapa edge ya, sejumlah mungkin berapa ya, sekitar n-1 buah mungkin ya, nanti kalian bisa cek lagi. Nah, jadi ada beberapa bit string panjang n yang mengandung tepat 2 buah 1. Nah, maka itu akan punya edge ke string yang ini. Nah, artinya ini semua yang panjang n yang mengandung tepat ya, ini mengandung tepat 2 buah 1, 2 buah bit 1 itu kita akan gambar edge ke string yang ada di sini, yang bersesuaian ya. Jadi kita bisa kasih warna pasti merah ya, karena pasti tidak akan ada edge ke sini, ini kan. Jadi kita bisa kasih warna merah karena dia kan mengandung bit 1-nya ada 2. Nah, pasti dia dengan string yang di sini pasti berbeda 2 posisi, ya kan? Berarti pasti tidak ada edge. Dia hanya akan ada edge ke bit string tertentu, tapi pasti yang hanya mengandung 1 buah angka 1 aja. Nah, ini bisa kita susun dan seterusnya ya.
dan seterusnya itu akan ada bit string panjang n yang mengandung tepat 3. Nah, itu dia pasti hanya punya edge ke yang mengandung 2 dan yang mengandung 4, ya kan? Jadi pasti seperti itu. Jadi pasti nanti kita akan bisa mewarnai vertex-vertexnya merah, oranye, kemudian merah lagi. Nah, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya sampai kita bertemu dengan bit string panjang n yang mengandung n buah bit 1. Ya, jadi kita bisa buktikan seperti itu, maka dia Qn adalah bipartit. Oke, sampai sini dulu, kita akan lanjutkan lagi di video yang berikutnya.